Hal yang cukup seru akan terjadi di episode sore ini. Salah satunya datang dari Nadia, Rianti, Kayla, dan juga Aditya. Seperti yang kita semua tahu teman-teman, Aditya kan ngebet banget buat cerai, buat berpisah. Karena merasa kalau bersama dengan Rianti, Aditya tuh udah gak bahagia lagi. Dan Aditya pengen ngebet banget untuk menikah bersama dengan Nadia alias Angel Victoria alias sang pembantu halu ini teman-teman. Nah, di momen inilah akhirnya Aditya pun juga menyadari untuk mempercepat proses di mana perceraiannya. Tapi di sisi lainnya, Rianti gak menerima. Sehingga akhirnya Rianti dibantu sama Sandra supaya gimana caranya untuk gak cerai lah. Tapi ternyata emang jalan Tuhan tuh ada aja. Terlepas dari kelakuan Rianti yang benar-benar absurd banget dan jahat ya lebih tepatnya di episode sebelumnya, bahkan di episode sore ini kepada Mutiara, bahkan sampai maksa Kenzo buat mau lagi sama Sandra. Tapi ada satu hal yang menarik, karena Kayla akhirnya tahu kalau Nadia ini adalah selingkuhan dari Aditya. Yap, semua ini terjadi ketika berada di kantornya Marvel. Karena kita semua tahu ya, Nadia dan juga Kayla ini bekerja di kantornya Marvel. Kayla sebagai aspri barunya Marvel dan juga Nadia sebagai Mimin lupa deh. Pokoknya marketing ya. Sorry teman-teman, marketing. Sebagai marketing di sana, ya udah akhirnya datang. Nah, nggak tahu ada kebutuhan apa, tiba-tiba Aditya sampai datang ke kantornya Marvel. Mungkin ini berkaitan dengan hutang atau mungkin ada kerjasama baru entahlah. Tapi yang jelas ada kedatangan Aditya. Nah, begitu datang, si Aditya ini langsung ajak bicara si Nadia. Dan kayak langsung megang, peluk, dan lain sebagainya macamnya. Ini pun juga Mimin bingung ya. Kok Aditya ini sampai senekat itu gitu loh untuk melakukan hal tersebut di muka umum. Ya nggak di muka umum banget sih. Cuma kan kayak di kantor tuh ada CCTV. Orang sih yang lihat dikit cuman Kayla doang. Cuma kan ada CCTV, ada Kayla yang lihat, apa nggak malu dan lain sebagainya macamnya. Terus di sini akhirnya karena kelihatan dan ketahuan oleh Kayla, akhirnya Nadia kabur teman-teman. Nadia kabur gitu loh. Dan inilah yang akhirnya membuat membuat Kayla pun juga langsung menahan Nadia dan bilang, "Baby, kok Nadia kabur-kaburan gitu dari Pak Aditya? Kok tadi mesra-mesraan gitu sama Pak Aditya?" Sama Om bilangnya, kalau Kayla kan manggilnya Om ya. Terus diam si Nadia, bingung ngejawabnya apa kan. Karena ya mau gimana pun juga memang Nadia sama Aditya ini ibaratnya udah pacaran lah. Jadi mereka nih ya udah selayaknya orang pacaran aja. Cuman memang salah banget gitu loh. Dan ya Nadia pun juga pasti kaget kan ngelihat Aditya tiba-tiba ada di kantornya Marvel. Akhirnya membuat Nadia pun juga kelimpungan nih. Bingung dia mau ngapain. Panik, nggak tahu mesti ngapain. Bener-bener pokoknya sepanik itulah. Hingga pada akhirnya ya udah teman-teman, Kayla pun juga langsung menahan Nadia. Dan akhirnya lah Aditya pun juga ikut ditahan. Di sini Aditya bingung kan ngelihat kok Nadia sama Kayla, loh kok akrab gitu loh, kok kenal, tahu dari mana gitu loh. Wah, Nadia mau kabur, nggak bisa ditahan lagi. Sempat kabur tapi ketangkap lagi. Sekarang dibantu sama Aditya juga. Karena kan Aditya ini gini teman-teman, Aditya emang ngerasa yakin Nadia ini adalah orang kaya. Tapi itu kan di pikirannya Aditya aja, overthinkingnya aja gitu loh. Belum ngelihat rumahnya di mana, perusahaannya di mana dan sebagainya macamnya. Nah, pikirnya Aditya, Nadia ada di sana tuh kayak jadi rekan kerjanya Marvel, jadi partner kerja, atau bahkan investasi di perusahaannya Marvel. Aditya kan mikirnya, wah hebat sekali ya kamu berinvestasi di perusahaan yang Marvel dan lain sebagainya macamnya. Nah, Aditya kan mikirnya, wah enak nih, nanti perusahaan gue pun juga bakal seperti demikian gitu loh. Bakal diinvest sama calon istri dan lain sebagainya macamnya. Padahal kita semua tahu itu cuma ide dan khayalan dari si pembantu halu yang bernama Nadia alias Angel Victoria. Jadi ya udah, Aditya nggak punya pemikiran kemana-mana, mikirnya sejauh itu aja. Karena mau gimana pun juga kan tampilan Nadia ini memang cantik, modis, oke lah gitu. Jadi kita tuh gak akan ada yang percaya kalau dia ini mantan ART. Kecuali kalau misalkan lagi pakai baju kaosan, kayak pakai baju rumahan dan gak make up, ya udah kelihatan banget lah dia ini pembantu. Tapi kalau kayak begini dandanannya, ya orang gak akan ada yang nge. Emang cantik kok Nadia, Mimin aku ya. Tapi kan balik lagi,
Di luar semua kecantikannya, tetap saja teman-teman, ada satu hal kebusukan yang pada akhirnya membuat Aditya pun juga tahu. Akhirnya Aditya pun juga nanya lagi nih sama Kayla. Kayak kamu kenal? Kenal dong om. Bina dia ini kan dekat sama aku. Bina dia ini kan dulu pernah kerja sama Bu Cynthia. Aditya makin bingung apa nih maksudnya. Tapi semua ini kehalang karena dianya gak bisa diam. Akhirnya tanpa banyak basa-basi, Kayla nelfon Rianti. Tante bisa datang ke sini nggak? Aku ketemu sama selingkuhannya Om Aditya. Masih bingung nih Rianti dan Aditya bingung. Pokoknya Aditya udah panik. Tolong. Ngapain kamu ngomong kayak begitu sama Tante Rianti? Tolong. Please ya. Udah ngomong tapi. Akhirnya sambil nunggu Rianti datang, di sini tuh Aditya bingung. Jadi takut ketahuan dan lain sebagainya macamnya. Terus ditambah lagi, ini bingung buat mencerna semua ini tuh apa. Karena kan di matanya Aditya ya, ini biar kita sama-sama paham. Di matanya Aditya, Nadia ini tuh orang kaya. Saldonya ratusan miliar, punya perusahaan banyak, bolak-balik luar negeri teman-teman. Jadi Aditya mikir, ngapain sih Nadia kerja sama Bu Cynthia? Karena yang Aditya pasti dipikir di kepalanya adalah partner kerja, investasi dan lain sebagainya macamnya. Hingga akhirnya Kayla bilang, dulu Binadia ini tuh mantan ART di rumah om. Dan sekarang tuh diangkat kerja jadi marketing di kantornya Marvel karena udah donorin darahnya buat Marvel. Masih bingung Aditya ketika dijelasin ini karena kepalanya gak nerima. Sama aja ketika kita percaya akan sesuatu yang kita yakini benar dan kita yakini itu benar-benar kita tahu itu adalah kebenaran. Begitu kita dikasih fakta yang sebaliknya, pasti akan ada ngeblank dulu nih kepala kita. Ini emang kayak gini? Emang benar kayak begini? Masa sih kayak begini? Pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah ini pun juga sama. Hingga pada akhirnya Marvel keluar dari ruangan karena ada ribut-ribut. Terus kayak kamu ngapain megang tangan Binadia kayak begini? Lepasin dong, kasihan Binadia kesakitan. Binadia. Terus akhirnya iya Binadia om, ini partner investasi kan, yang mau invest di perusahaan ini kan. Terus Marvel bilang enggak. Kebetulan om, Binadia ini tuh adalah mantan ART di rumah saya, di rumah mama juga. Terus juga sempat ngebantu-bantu saya karena kan dulu Beauty sempat sakit tuh. Dan sampai akhirnya meninggal. Cuman sekarang udah saya angkat, saya kasih pekerjaan di sini sebagai marketing karena udah membantu saya untuk donor darah. Barulah pecah di sini Aditya. Dan gak lama Rianti pun juga datang. Rianti datang dan kaget dengan semua kegilaan ini. Dan akhirnya Kayla pun juga menceritakan kalau Kayla ngelihat Aditya sama Nadia ini pelukan dan pacaran dan lain sebagainya macamnya. Dan di sini pun juga Nadia tuh bingung buat ngejelasin. Karena akhirnya Rianti marah kan. Bu Angel, kamu kenapa bilang Nadia sih? Dijelasin lagi lah sama Marvel, dijelasin lagi lah sama Kayla. Jadi ini bakal menjadi patah hati yang luar biasa bagi Aditya. Mimin sih berharapnya ya, harusnya tuh Aditya cerai dulu sama Rianti. Rianti biarin hidupnya susah dulu. Kenapa? Karena Rianti udah jahat sama Mutiara. Biarin Aditya dulu nikah dulu sama Nadia sampai akhirnya Aditya tahu kalau Nadia ternyata nggak sekaya itu. Biar apa? Biar Rianti sama Aditya ini tuh sama-sama kena karmanya. Karena bayangin teman-teman, kok bisa Aditya sama Rianti ini tuh benci sama Mutiara? Itu kan nggak masuk akal banget. Jahat lah, harus ada karmanya juga. Makanya ini bakalan kita tunggu banget ya akan seperti apa. Kita lihat reaksi Aditya, reaksi Rianti saat tahu akan masalah ini dan tahu siapa Nadia yang sebenarnya. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.